Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita akan bahas mengenai peperangan yang terjadi di Palestina dan juga Israel, dan juga ada Hamas. Ada banyak topik yang sensitif dalam hal ini karena sudut pandang yang berbeda tidak hanya terjadi di dunia, tetapi juga di Indonesia pun sebagian masyarakat ada yang menilai bahwa ini semua gara-gara Hamas kalau Hamas tidak melakukan penyerangan di tanggal 7 Oktober 2023 lalu di sebuah area yang sedang melaksanakan konser di mana ada sekitar 3.000 warga Israel party di sana. Kemudian tiba-tiba ada puluhan atau bahkan ratusan dari tentara Hamas datang dan melakukan aksi yang sangat keji seperti itu. Well, ini di sudut pandang manusia memang kedua belah pihak itu sama-sama mengalami kerugian. Ini ibarat kata ya, kalau menang jadi arang, kalau kalah jadi abu. Apakah seperti itu? Karena warga sipil, kalau aku lihat dari pihak Israel dan juga Palestina, mereka itu menderita. Ribuan dari masing-masing negara, kedua negara tersebut, warganya itu banyak yang meninggal dunia, bahkan juga tersiksa, teman-teman, dengan berbagai macam latar belakang. Ada beberapa pertanyaan yang sudah aku lihat di online dan juga dikumpulkan dari sejumlah media massa yang membuat warga dunia itu penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Ada 4 poin di video ini. Pertama adalah apakah Palestina atau Gaza itu adalah sebuah negara? Kemudian yang kedua, apakah Hamas itu mewakili Palestina? Dan yang ketiga, siapakah orang Palestina? Dan yang keempat adalah siapa yang membiayai Hamas. Tentunya ini sangat sensitif dan juga penuh dengan subjektivitas, tetapi kita coba bahas dari kedua belah pihak dan apapun pendapat kalian, aku serahkan untuk kalian sendiri. Ini adalah data yang aku himpun dari keterangan Sebastian Asser, seorang editor CNN untuk Timur Tengah. Pertama begini, yang memang menjadi pemicu dari serangan di beberapa hari terakhir ini Israel ke jalur Gaza, ke Palestina, itu adalah memang karena pada saat 7 Oktober 2023 pasukan Hamas itu melakukan serangan ke Supernova Festival yang dihadiri 3.000 warga Israel di sana. Dan kita bisa melihat bagaimana kejinya pada saat mereka dilakukan hal seperti itu, dan kurang lebih ada 700 orang yang meninggal dunia di sana. Dan kalau aku lihat dari keterangan warga negara Indonesia yang tinggal di Israel, mereka mengatakan bahwa kejadian ini itu adalah kejadian terbesar sejak 50 tahun lalu, sejak Holocaust bahkan. Dan ini dikategorikan sama seperti kejadian di Amerika dari World Trade Center tersebut ya. Menyedihkan sih, aku pun secara pribadi pada saat melihat korban dari Israel pun hatiku sangat sedih sekali, teman-teman. Dan banyak keluarga yang mengatakan bahwa keluarga saya pun diculik, bahkan tentara pun, ya salah satu jenderal pun juga kita sudah tahu dari Israel pun ditangkap oleh Hamas dan dipermalukan dengan pakaian seperti itu. Ada seratusan warga Israel dan juga tentara Israel yang saat ini pun sedang ditangkap oleh Hamas. Begitupun juga sama, kita lihat dari sisi Israel, korbannya ada banyak sekali, teman-teman. Itu adalah yang terbesar, yang setelah sejak 50 tahun terakhir. Di sisi lain adalah dari sisi Palestina, warga Palestina. Warga Palestina pun tidak main-main kerugiannya. Bahkan kita ketahui bahwa jalur bantuan makanan, minuman, dan juga listrik yang ke area Gaza itu kan sudah dihancurkan dan diputus oleh Israel. Jadi warga Palestina pun ada 1.000-an lebih yang telah meninggal dunia, dan kemungkinan besar ini akan terus bertambah karena masih di bawah reruntuhan gedung-gedung yang tinggi. Nah, apakah Palestina atau Gaza sebuah negara? Sebenarnya ini serba salah. Sebagian negara mengakui bahwa Palestina itu adalah negara. Indonesia adalah salah satunya. Bahkan aku lihat hari ini sejumlah duta besar yang ada di Indonesia, karena Indonesia itu memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina. Ada duta besarnya di Jakarta itu memberikan pidato di hadapan sejumlah duta besar juga, yang intinya adalah untuk meminta dukungan agar Palestina bisa dimerdekakan begitu. Kemudian di sejumlah negara lain tidak mengakui bahwa Palestina itu adalah sebuah negara. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang tidak mengakui bahwa Palestina adalah sebuah negara.
Kedua belah pihak masih belum sepakat dan 700 warga Israel dihabisi dalam konser di dekat perbatasan Gaza yang aku sebutkan tadi. Dan ini menjadi eskalasi kemarahan. Aku lihat dari keterangan sejumlah warga negara Indonesia di Israel mengatakan warga Israel itu marah, emosi, dan sudah memberlakukan darurat militer di sana. Dan dikatakan bahwa harus ada balas dendam. Makanya gila-gilaan serangan dari Israel ke Palestina beberapa hari terakhir ini. Alasan dari Israel adalah karena kelompok Hamas itu bersembunyi di pemukiman warga, di rumah sakit. Itu yang menjadi alasannya. Dan saat ini kita ketahui bahwa Amerika Serikat sedang mengirimkan bantuannya untuk Israel lewat jalur laut. Oke, berikutnya. Apakah Hamas mewakili Palestina? Menurut Sebastian Asser di sini mengatakan bahwa tidak. Ada banyak warga Palestina pun yang tidak sepakat dengan Hamas karena warga Palestina pun tidak semuanya beragama Islam. Ada yang beragama Kristen atau agama yang lainnya dan Hamas pun bukan representasi dari Palestina. Tetapi ini dibantah dengan sejumlah warga. Misalnya aku lihat keterangan dari tayangan CNN dan juga Channel 4 News ya. Ada salah satu kepala keluarga yang keluarganya itu ada 6 orang diculik, termasuk bayi juga. Dia pada saat dikatakan bahwa Hamas itu warga Palestina itu tidaklah semua mendukung Hamas. Dia dengan tegas mengatakan, oh tidak mungkin, mereka itu semua mendukung Hamas. Bagaimana mungkin pada saat kami diserang di sini ada 700 orang meninggal dunia, mereka merayakan kemenangannya. Well, kita bisa pahami ini adalah karena dia sedang kalut ya. Tetapi apakah benar atau tidak? Well, itu terserah kalian karena ini adalah bagian yang sangat subjektif tergantung sudut pandang kita melihatnya. Serangan di 7 Oktober di wilayah Israel tersebut memang adalah boleh dibilang keberhasilan dari Hamas ya pertama kali. Karena apa? Kan di Israel itu ada banyak sekali layer untuk perlindungannya. Bahkan kayak yang dome-nya pun dikatakan diklaim adalah bisa menghalau rudal yang dikirimkan oleh Hamas, tetapi itu baru kali pertama dome tersebut berhasil ditembus. Itu biayanya aku nilai sih sudah triliunan rupiah ya untuk melindungi Israel gitu. Tapi akhirnya bisa ditembus oleh Hamas. Ini adalah suatu kemajuan di sisi lain. Tapi warga Israel bahkan presidennya juga Perdana Menteri atau presidennya, I'm sorry ya aku nggak begitu ngeh dengan sistem pemerintahan di Israel. Dikatakan bahwa Anda harus membayar, Anda sudah membuka kayak pintu neraka pada saat Anda berhasil membobol dom yang sudah dibangun oleh Israel ini. Well, itu adalah menjadi alasan kenapa begitu sangat marah dan membabi buta menyerang Palestina sekarang ini. Kemudian dalam bahasa Arab, Hamas itu artinya semangat teman-teman. Mereka ini adalah yang menguasai jalur Gaza secara politis yang panjangnya itu sekitar 365 km persegi dengan 2,3 juta penduduk. Mereka berkuasa, Hamas ini di jalur Gaza sejak tahun 2007 dan ini didirikan di tahun 1987 oleh seorang imam Sheikh Ahmed Yasin dan juga Abdul Aziz Al-Rantisi. Kelompok ini dicap teroris oleh sejumlah negara di dunia, diantaranya adalah Amerika, Uni Eropa, Kanada, Mesir, dan juga Jepang. Mereka sudah melabeli bahwa kelompok ini adalah kelompok teroris. Well, yang unik Mesir ya, negara Arab pun juga termasuk satuan dari situ. Kemudian siapakah orang Palestina? Ini yang menjadi salah satu hal konflik utama dari awal sampai sekarang. Tetapi terlepas pro dan kontra di luar sana, fakta, nggak bisa kita pungkiri. Mana yang lebih dulu orang Palestina atau Israel yang berada di wilayah tersebut? Sejarah menunjukkan menurut Sebastian Asser di sini adalah, ya ini orang Palestina adalah yang pertama kali berada di sana. Ini adalah awal kemunculan Islam ribuan tahun lalu. Ada sejumlah ya orang-orang yang mengidentikan dirinya sebagai orang Palestina. Mereka mengidentifikasikan wilayah yang mereka tinggali itu adalah wilayah Palestina. Waktu itu di zaman jajahan ada Inggris. Nah, setelah Inggris menjajah di sana, sudah occupied, itu juga ada kedatangan dari sejumlah warga Israel. Nah, dari sini sudah menunjukkan bahwa yang pertama datang adalah Palestina, ada Inggris, kemudian Israel. Nah, PBB kan membuat wilayah tersebut dibagi.
wilayah Palestina, wilayah Israel. Tetapi pembagian ini ngebuat warga Palestina tidak happy. Bahkan kalau kita lihat peta sekarang ya, wilayah Israel tuh semakin meluas. Ini adalah perebutan wilayah intinya. Kemudian di tahun 1948 sampai 1949, menurut Sebastian Asser, Middle East Editor CNN ini mengatakan bahwa itu adalah deklarasi kemerdekaan negara Israel. Bahkan kalau kita lihat di peta dunia sekarang, Israel sudah ada di sana. Jadi peta sekarang itu ada dua versi ya. Ada yang mengakui Israel, ada yang mengakui Palestina. Jadi politik ya, political view-nya up to you. Kalian mau ke arah mana? Terus Palestina tidak setuju dengan wilayah-wilayah yang diambil Israel. Sampai sekarang itu adalah menjadi dasar kenapa serangan kemarin di tanggal 7 Oktober 2023. Bukan cuma gara-gara itu, tapi panjang sejarah perjalanannya. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang membiayai Hamas? Bagaimana mungkin dia punya kekuatan luar biasa berhasil menjebol pertahanan keamanan dome yang dimiliki oleh Israel dengan biaya triliunan rupiah? Siapa yang membiayainya? Karena itu adalah kemajuan yang luar biasa dari sisi Hamas ataupun juga sebagian Palestina. Menurut Middle East Editor CNN ini ada beberapa negara yang membantu keuangan dari Hamas. Pertama adalah Qatar. Qatar yang membantu Hamas, tujuannya mereka mengatakan bahwa ini untuk mengontrol jalur Gaza dan untuk membantu warga yang ada 2,3 juta penduduk di sana. Alasan Qatar adalah itu, karena ingin membantu sesama negara Muslim. Itu adalah dari Qatar. Yang kedua, juga Iran. Iran tuh sudah terbuka membantu Hamas dengan berbagai macam upaya yang dia lakukan. Mereka sudah clear secara finansial, kedua negara ini adalah yang membantu Hamas. Ada juga negara lainnya seperti Syria dan juga Lebanon mendukung untuk kemerdekaan Palestina bukan Hamas. Intinya mereka mengatakan bahwa kami membantu Hamas karena tujuannya untuk memerdekakan warga negara Palestina. Well, ini luar biasa, menurut aku juga agak serba salah. Bahkan di Indonesia pun kalau aku lihat dari komentar di video live-ku pertama, terutama di Facebook page ya, banyak yang mengatakan bahwa ini semua gara-gara Hamas, Anjas. Kalau Hamas tidak menyerang, Israel nggak mungkin menyerang. Well, aku respect apapun opini kalian, tetapi serangan di 7 Oktober oleh Hamas tersebut ke wilayah perbatasan jalur Gaza, itu ke Supernova Festival, bukan karena tanpa sebab, tapi ini ada sejarah panjangnya, bukan cuma sekedar itu. Dan wilayah tersebut pun memang masih berkonflik dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau negara masih berkonflik seperti itu, setiap waktu itu ibaratnya adalah masih perang ya, mencari siapa yang lagi lengah, mencari siapa yang bisa menyerang lebih dulu. Karena mereka adalah negara yang berkonflik, teman-teman. Well, mungkin ada beberapa hal yang tidak aku cover di sini. Kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar video ini. Dan aku tahu ini sangat sensitif, tetapi aku coba memaparkan dari kedua belah pihak. Pada akhirnya itu terserah kalian. Kalian lebih pro yang kemana. Bagi aku pribadi, perebutan sebuah tanah wilayah itu tidak ada harganya bagi aku dibandingkan dengan nyawa manusia. Aku fokusnya adalah jiwa manusia aja sih. Karena dari pihak Israel dan juga pihak Palestina, kedua-duanya mengalami kerugian. Ribuan orang meninggal dunia. Mereka juga tersiksa dengan berbagai macam kondisi karena perang ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.